Kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya juga dikenal sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Konsep ini diciptakan dan sebarluaskan oleh pemerintah dan militer Kekaisaran Jepang awal zaman Showa yang mewakili keinginan untuk mendirikan negara-negara Asia di bawah pimpinan Jepang dan bebas dari kekuatan negara-negara Barat. Pemerintah Jepang menggunakan slogan Asia untuk Asia untuk mengambil hati penduduk bangsa Asia. Tujuan awalnya yakni menyatukan kekuatan untuk mengusir imperialisme Barat dari negara-negara di Asia. Slogan tersebut menegaskan bahwa negara-negara Asia hanya untuk orang-orang Asia dan negara-negara Barat tidak ada yang berhak atas negara-negara Asia. Kesalahan konsep Asia Timur Raya ini yaitu Jepang tidak menghormati kearifan lokal. Jepang ingin mengambil alih segala bentuk kekuasaan dan ingin seluruh penduduk di Asia Timur Raya tunduk dan patuh terhadap pemerintah Jepang. Menyadari hal tersebut, akhirnya penduduk Asia melakukan perlawanan yang membuat Jepang semakin terjepit. Program penyatuan kekuatan bangsa Asia dengan konsep Asia Timur Raya mendapat sambutan positif, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kedatangan Jepang di Indonesia tidak mendapat perlawanan. Mereka dianggap saudara tua yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dan penjajahan bangsa Barat, khususnya Belanda. Di Indonesia, Sendenbu mengkombinasikan konsep saudara tua dengan isu lokal yang melegenda sejak lama. Pamflet propaganda yang disebarkan melalui udara beberapa hari sebelum perang isinya sangat Indonesia. Perhatikan kalimat berikut. Kami mempermaklumkan kepada saudara kedatangan bala tentara Jepang bahwa tentara Jepang akan mendarat di Indonesia untuk mewujudkan ramalan Sri Baginda Jayabaya. Ingat, Sri Baginda Jayabaya telah berkata orang-orang kuning akan datang dari utara untuk membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan Belanda. Nantikan orang-orang berkulit kuning. Sebelum menyerang ibu kota Hindia Belanda, Batavia, Jepang berusaha menaklukkan kota-kota di sekitar Batavia terlebih dahulu. Dimulai dari kota di Sumatera. Sekutu yang mengetahui bahwa Palembang dan sekitarnya telah jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, di bawah pimpinan Vice Admiral Takahashi, bala tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa menggunakan 3 tempat pendaratan. Jepang menguasai Batavia pada tanggal 5 Maret 1942, dan kemudian nama kota tersebut oleh Jepang diganti menjadi Jakarta pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya atas 2 kejadian pemboman tersebut. Kekaisaran Jepang pun menyatakan menyerang tanpa syarat kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang semakin terdesak dalam perang pada bulan Juli 1945. Australia menyerang Balikpapan yang merupakan salah satu wilayah penting bagi ladang-ladang minyak yang tadinya direbut oleh Jepang dari pihak Belanda yang mendapatkan serangan dari pasukan gabungan Australia dan KNIL. Jepang akhirnya kalah pada tanggal 21 Agustus 1945. Perumusan Naskah Proklamasi Rapat Persiapan Kemerdekaan dan Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Rapat dipimpin oleh Soekarno dan dihadiri oleh para pemimpin nasional lain seperti Muhammad Hatta, Achmad Subarjo, Soekarni, Demdia Sudiro, dan Sayuti Melik yang ikut merumuskan teks proklamasi. Setelah mendapatkan persetujuan, naskah teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dan usul Soekarni. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Setelah memutuskan dan menyepakati naskah teks proklamasi, maka teks proklamasi akan diikrarkan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pelaksanaan upacara dan pembacaan proklamasi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tokoh-tokoh nasional telah hadir di tempat upacara, di antaranya Dr. Buntaran, M. Samratulagi, Ki Hajar Dewantara, Sayuti Melik, M. Tabrani, M. Sartono, dan para tokoh pemuda. Upacara dipimpin oleh Hatip Hendra Ningrat dan tanpa protokol.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting bangsa Indonesia melalui proklamasi. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada semua bangsa di dunia. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui usaha dan perjuangan sendiri. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah Jepang. Proklamasi 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki harga diri yang tinggi. Ini karena kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan cara berjuang berdarah yang menghabiskan banyak dana dan jiwa.